Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Putri Ghazali. Saya adalah mahasiswa apoteker di Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 6. Di sini saya akan membagikan pendapat saya terkait bagaimana cara kita sebagai pemimpin dalam menghadapi kesulitan di masa pandemi dan cara untuk mensiasati agar pembiayaan tetap berjalan semestinya, seperti pembiayaan gaji karyawan, pembayaran PDAM, listrik, biaya sewa tempat, dan lain-lain. Pandemi COVID-19 sendiri sudah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan di Indonesia, di mana terdapat kota-kota besar yang terdampak, sehingga banyak para mahasiswa dan perantauan di kota besar pulang ke daerahnya masing-masing, sehingga perekonomian juga menjadi sulit di daerah tersebut, apalagi pada tempat-tempat yang diberlakukannya PSBB, di mana terdapat pembatasan dalam perekonomian selama masa PSBB. Lalu untuk toko-toko selama PSBB biasanya disarankan untuk tutup atau tetap buka dengan protokol kesehatan yang berlaku, seperti jaga jarak, cuci tangan, memakai masker, dan diberlakukan shift untuk menjaga jarak aman. Lalu bagaimana dengan apotik sendiri? Apotik biasanya disarankan untuk buka 24 jam dengan protokol kesehatan. Tapi bagaimana jika terjadi penurunan pendapatan? Berikut pendapat saya untuk meningkatkan pendapatan selama masa pandemi, yaitu apotik bisa membuat sistem antar obat. Jadi pelanggan yang ingin membeli obat bisa menghubungi nomor yang tersedia, baik itu secara chat atau telepon. Bisa disebutkan obatnya secara langsung atau konsultasi, atau memfoto resep yang diberikan oleh dokter. Selain itu, lalu setelah dikemas bisa diberikan cek suhu untuk yang membuat dan yang mengantarkan, supaya pelanggan percaya bahwa obat yang dikemas tidak diantarkan oleh orang yang tepat. Selain itu, bisa juga membuat promo-promo dengan gratis ongkir untuk jarak-jarak tertentu. Selain itu, untuk mensiasati omset yang berkurang, apoteker, karyawan, dan semua yang berada di apotik bisa menghemat pemakaian listrik PDAM dan mengurangi stok pemesanan obat ke PBF, sehingga uang yang dikeluarkan tidak banyak. Selain itu, bisa juga membuat promo obat suplemen yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, bisa juga menjual kebutuhan terkait masa pandemi ini. Bisa seperti masker kain, kebutuhan APD lain, alat suhu tubuh, dan suplemen yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, bisa juga membuat jamu yang dibuat sendiri dari tanaman empon-empon yang berkhasiat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, atau bisa juga menjual jus kesehatan
untuk dan dipasarkan dan serta dikemas sedemikian rupa sehingga bisa menarik pelanggan. Selain itu, bisa juga berinovasi dengan membuat drive-thru jika lahan di apotik memungkinkan untuk dibuat drive-thru. Selain untuk meminimalisir akan meminimalisir kontak langsung, juga akan menarik perhatian pelanggan karena inovasinya terbilang unik. Lalu bisa juga kita mencontoh seperti Pizza Hut yang menjemput bola dengan melakukan penjualan di jalan-jalan. Kita juga bisa melakukan itu, tentunya dengan protokol kesehatan yang berlaku. Atau bisa juga kita meniru beberapa bos-bos perusahaan menggunakan uang tabungan pribadi untuk menutupi biaya-biaya akibat penurunan pendapatan. Selain itu, kita juga bisa melakukan cara-cara seperti perusahaan lain supaya apotek tidak gulung tikar, dengan cara merumahkan beberapa karyawan atau bisa memotong gaji karyawan Selain itu, sebagai pemimpin sarana kefarmasian, pemimpin wajib untuk menyemangati anak buahnya. Karena menurut penelitian di Inggris, dari 3.000 karyawan yang diteliti, beberapa menampilkan gejala-gejala gangguan mental dan kecemasan karena masa pandemi. Baik itu terkait isolasi, lockdown, PSBB, atau karena kesulitan ekonomi dan memikirkan kehidupan yang tidak pasti. Dan gangguan ini diperkirakan akan terus terjadi hingga masa pandemi berakhir. Selain itu, oleh karena itu, peran pemimpin sangat penting bagi keberlangsungan usaha apotek. Mental karyawan dalam bekerja juga sangat penting bagi keberlangsungan usaha. Jika karyawan tidak nyaman, bagaimana bisa bekerja dengan baik dan bisa melayani pelanggan? Makanya itu, sebagai pemimpin, hendaknya mencari solusi terbaik agar bekerja tidak merasa was-was dan mentalnya jatuh. Salah satu caranya adalah dengan menjamin tata cara di apotek agar tidak gampang terpapar virus. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.